Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teriring, salam sehat dan bahagia untuk kita semua dan tentunya pemirsa Yuji TV yang tetap setia menyimak Yuji Talk eksklusif untuk serial IKN yang secara live disiarkan di Yuji TV pada channel 31. Dan tentu serial IKN ini tak terasa sudah 1 tahun lebih, di mana setiap minggu, tepatnya pada hari Senin, setiap pukul 8.30 sampai 10, Komunitas Bina Dharma melalui GTV mengedukasi, menginspirasi, dan menginformasikan bagaimana keputusan strategis nasional dalam pemindahan ibu kota. Saya Budi Hermana kembali memandu acara yang sangat spesial ini, dan untuk hari ini sungguh luar biasa, mendapat kehormatan yang luar biasa. Ini adalah edisi spesial, karena yang pertama, bahwa serial IKN hari ini disiarkan secara langsung dari UJ Teknopark, yang tentunya dalam konteks Gunawan di Indonesia itu mempunyai peran penting bagaimana Gunawan membuat strategi atau tindakan strategis untuk mendukung keputusan politik strategis nasional. Kemudian yang kedua, juga kekhususan edisi spesial ini adalah ada iringan lagu dari Academic Band dengan 2 lagu yang sangat spesial juga karena relevan dengan konteks diskusi kita hari ini. Dan yang ketiga, ini yang terutama adalah narasumber yang luar biasa. Karena di samping saya sudah hadir ibu saya, Komunitas Bina Dharma, Profesor Dr. Esmadianti SR. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekarang juga halal bihalal Baru ini ya Bu, iya. Mulai agak sedikit percepatan juga ya berbagai kegiatan. Setuju. Luar biasa juga Bu. Menurut saya pertama kali Ibu hadir ini kehormatan juga di serial IKN. Kita rancang di Teknopark dan tadi juga ada 2 lagu yang sangat spesial. Dan narasumber yang kedua tak kalah luar biasa juga. Pasti yang di luar dari MP. Selamat pagi, Prof. Budi, Prof. Pargi. Pagi Bu. Kepala lembaga wilayah ya. Ya betul. Terima kasih. Sama-sama. Serial IKN ini. Nah, pemirsa di TV terma kali ini yang akan kita usung adalah perang perguruan tinggi dalam pembangkit IKN. Untuk memantik diskusi pada segmen pertama ini, kita lihat tayangan berikut. Pusat Pendidikan Abad 21 juga terkait dengan strategi pembangunan manusia di IKN. Salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan tangguh di Ibu Kota Nusantara adalah dengan mewujudkan praktik baik dalam perwujudan diferensiasi misi perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara, yakni Teaching University dan Research University. Best in Class Teaching University akan didorong melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Sedangkan Best in Class Research University akan berfokus pada penelitian unggulan serta didukung oleh komposisi sumber data riset yang didominasi oleh mahasiswa jenjang S2 dan S3. Pengembangan 2 fungsi perguruan tinggi tersebut dilakukan dengan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi secara utuh. Perguruan tinggi di Ibu Kota Nusantara perlu dikembangkan melalui beberapa strategi sebagai berikut. 1. Penguatan kemitraan berpola konsorsium dengan PT terkemuka dalam negeri untuk mengembangkan bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. 2. Rintisan kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi kelas dunia untuk mengembangkan suatu bidang ilmu spesifik, multi atau transdisiplin sesuai kebutuhan kontekstual Ibu Kota Nusantara dan Indonesia pada umumnya. 3. Peningkatan daya tampung melalui penambahan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan sumber-sumber pembelajaran, serta alternatif program studi di luar kampus utama atau PSDKU. 4. Pemfokusan program studi dan bidang keilmuan yang dikembangkan diselaraskan dengan potensi unggulan wilayah Kalimantan dan kebutuhan industri setempat dengan menjadikan PT sebagai Center of Excellence. 5. Perluasan jaringan antar lembaga dan antar tenaga akademik melalui berbagai skema program dan kegiatan seperti profesional,
fellowship, riset dan inovasi, publikasi, dan forum konferensi ilmiah untuk meningkatkan international expose bagi ilmuwan dan akademisi Indonesia. 6. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia dapat menjadi peluang pengembangan kerjasama kelembagaan dalam rangka peningkatan kapasitas perguruan tinggi domestik. Perguruan tinggi asing berkualitas yang akan dibangun di Indonesia menjadi benchmark bagi perguruan tinggi dalam negeri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berstandar internasional. Adapun program studi perguruan tinggi asing diarahkan pada bidang keilmuan strategis yang berpotensi sebagai faktor pengungkit dalam pengembangan iptek, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi Indonesia. Peran perguruan tinggi dalam pembangunan IKN sebenarnya secara eksplisit tertuang di dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang merupakan detail dari ataupun amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Nah, ini sangat menarik, dari tayangan tersebut bisa kelihatan ada beberapa konsep ataupun terminologi ya, yang memang peran perguruan tinggi itu sangat strategis gitu ya. Yang pertama dari tayangan tersebut terlihat ada istilah teaching university dan research university. Ini menarik Bu Paris ya. Karena kalau dalam pemahaman saya kan bukan berarti kalau ketika menjadi research university melupakan dua dharma yang lainnya kan gitu ya. Karena kan melekat ke institusi dan juga saya sebagai dosen. Nah, mungkin Bu Paris terkait dengan research university ataupun university tadi disebutkan memang hanya fokus ataupun diferensiasi dari misi gitu ya. Nah, mungkin tanggapan Bu Paris terkait dengan konsep pemerintah di dalam rencana induk itu seperti apa? Ya. Pertama-tama kepada Ibu Rektor dari Universitas Gunadarma, terima kasih banyak atas kehormatannya mengundang pada sesi serial Universitas Gunadarma membangun IKN lah ya. Nanti ada Terutama di bidang super hub pendidikan. Ya. Jadi Prof Budi juga kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya terkait dengan super hub di pendidikan di IKN itu sebetulnya ada 3 dan tiga-tiganya ini menurut saya diterjemahkan dengan sangat luar biasa oleh Universitas Gunadarma, sadar ataupun tidak sadar. Mungkin saking terbiasanya mengelola sebuah perguruan tinggi yang besar di ibu kota negara yang saat ini begitu ya, di Jakarta. Jadi mungkin ini terbiasa mengelola berbagai macam tridharma, transformasi pendidikan tinggi MPKM dan IKU dengan segala konsekuensi, konsistensi dan integritas yang luar biasa dari Universitas Gunadarma. Jadi di situasi UG Teknopark yang luar biasa ini, 3 hal super hub pendidikan itu yang pertama adalah untuk pendidikan abad 21. Ini mau nggak mau suka tidak suka nih dengan super komputernya UG. Ini kan sudah masif begitu ya, melakukan kegiatan implementasi dari pendidikan abad 21, di mana UG punya LMS yang sangat luar biasa, AI juga yang sangat luar biasa, dan kami yakin ini kualitas dan SDM serta sarana yang luar biasa dari UG yang unggul di Jakarta akan dibawa juga dengan unggul dan menginternasional di IKN. Itu dari super hub pendidikan ya, dari Bappenas ini Pak, bocoran dari Bappenas. Dari Bappenas dan Perpres 63 tahun 2022. Itu yang pertama untuk yang pendidikan abad 21. Kedua adalah smart city. Ini kalau dibicarakan bahwa UG PSDKU berada di IKN, untuk smart city kan nggak usah dibicarakan lagi ya. UG itu setiap hari melakukan kegiatan, mau pakai mahasiswanya pakai LMS bisa, mau melakukan face to face untuk meningkatkan karakter dan juga komitmennya terhadap Tridharma dan MBKM juga bisa. Ini balik lagi karena unggul di Jakarta pasti dibawa unggul dan disiapkan sekaligus Jakarta dan IKN untuk world class university. Saya yakinlah dengan rekam jejak dan golden footprint yang ada di Universitas Gunadarma akan dibawa serta di IKN. Mungkin kalau di IKN karena sudah disiapkan sekaligus oleh UG utamanya dengan golden footprint, di sana ditambah berlian kali ya. Kalau di IKN. Jadi sudah penuh dengan keunggulan dengan Indonesia emasnya gitu ya. Di sana juga sudah disiapkan emas dan berlian untuk mewarnai Tridharma Perguruan Tinggi dan MBKM di IKN. Terakhir adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan industri 4.0. Nah, sepertinya yang tadi Pak Prof Budi sampaikan ya, yang namanya
teaching factory, ya teaching university, research university, itu tuh merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Mungkin kalau di Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi itu pendidikan holistik ya Pak ya, karena lulusan itu kan ada 3 pilihan tuh. Kalau mau jadi wirausahawan, berarti dia MBKM-nya di teaching factory, gitu kan. Kalau dia mau melakukan menjadi seorang researcher, meningkatkan kualifikasi pendidikannya S2, S3, mungkin postdoc juga, berarti dia harus gabung MBKM-nya di research university. Itu udah ada semua tuh ya. Kalau mau melakukan kegiatan, katakanlah ingin menjadi pegawai, tentu juga bisa magang di teaching factory, baik yang disiapkan oleh UG maupun memang tadi kalau saya lihat di dalam videonya, UG itu memulai semua kegiatan dengan kemitraan, baik kemitraan nasional maupun kemitraan internasional. Jadi saya kira ini menyiapkan sebenarnya lulusan wahana untuk Tridharma dan transformasi pendidikan tinggi MBKM dengan secara holistik berada di UG dan dibawa golden footprintnya UG ke UG yang ada PSDK-nya di IKN. Jadi selamat mengimplementasikan super hub pendidikan di IKN sebagai pendidikan abad 21, smart city dan sekaligus sebagai pusat dari industri 4.0. Terima kasih. Betul, menarik Bu Paris. Memang seperti yang Bu Paris katakan tadi ada konsep pendidikan abad 21, kemudian smart city dan industri 4.0 itu kan pilar disebutnya itu kalau dalam konteks rencana itu adalah enabler ya. Enabler. Pendukung utama untuk super hub tadi ya, yang nanti ada 6 klaster industri ya. Tetapi kan di sini kan peran pentingnya kan luar biasa ya. Tapi kalau kita cermati lagi dari tayangan ketika konsep smart city, pendidikan abad 21 gitu kan, ataupun industri 4.0 kan berarti dengan mencontohkan Gunadarma seperti tadi disampaikan oleh Bu Paris kan, Gunadarma perlu hadir di sana. Betul. Nah ini strategi yang ketiga yang dari tayangan tersebut kan menarik nih, bahwa untuk peningkatan kapasitas gitu kan, termasuk untuk mengantisipasi proyeksi penduduk di sana ya, karena kan prosesnya kan panjang pembangunan IKN. Di strategi nomor 3 tadi secara eksplisit disebutkan bahwa untuk peningkatan kapasitas itu bisa melalui program studi di luar kampus utama PSDKU. Nah ini yang menarik ke Bu Rektor ya, saya mungkin terkaget-kaget ya ketika pemindahan ibu kota itu Undang-Undang nomor 3 itu kan 15 Februari gitu ya. Tetapi sebelumnya, jauh sebelumnya, setahun sebelumnya kalau tidak salah, tiba-tiba pimpinan khususnya Bu Rektor saya ditugaskan untuk membuat PSDKU gitu kan. Karena kan sepahaman saya Bu Rektor mohon izin ya, mohon dikoreksi, kan Ibu selama ini kan tidak membuka ya istilahnya itu ya. Ya istilah kelas jauh atau apa gitu ya. Tetapi mungkin karena kekhususan IKN sendiri kan mungkin menjadi sebuah karena ini kan strategis. Nah mungkin Ibu bisa menambahkan ujung-ujung ke sana itu kan tentu pasti pemikiran ataupun komitmen kan sudah dipikirkan matang. Silakan Ibu. Ya tadi melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Lembaga ini, sebetulnya kalau Prof Budi ingat kan ada aturan mengenai pengembangan kampus, kemudian ada lagi yang PSDKU, program studi di luar kampus utama, karena itu sudah ada jeda di antaranya. Kalau kita next, nah ceritanya ini kalau IKN itu kalau saya dengar dari sumber yang langsung ini, untuk yang di IKN-nya sendiri itu nanti khususnya untuk lebih ditujukan untuk internasional S2 dan S3. Itu yang pertama itu Bu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan itu, kalau kita kembali pikir mengenai kebijakan yang ada selama ini, bahwa kalau kita berdampingan itu udah nggak pakai izin lagi. Nah dalam hal itu kalau nggak pakai izin lagi, jadi strateginya adalah selain yang tadi kita istilahnya menyiapkan dukungan dan lain sebagainya, maka supaya kita tidak istilahnya mungkin juga jadi bikin kaget karena kita mencoba mencuri start. Tapi mencuri startnya tidak IKN, karena IKN sampai sekarang juga masih ditutup. Jadi kita di samping IKN saja, di Penajam Pasir Utara itu persis bersebelahan, malah berdempetan. Jadi nanti kalau IKN-nya terbuka, kita tinggal bikin aja lagi gitu. Nah itu kan kemarin kan tahu bagaimana penyiapan kita mundur 1 tahun dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu mengantisipasi di situ. Nah, kemudian pertimbangan lain adalah
kalau nanti IKN tumbuh kan juga kita perlu juga yang tadi dikatakan enabler gitu ya. Nah itu kan juga memang perlu faktor-faktor penyangga. Nah kita sudah mempersiapkan dengan program S1. Juga kita juga belakangan ini juga sudah keluar izinnya Pak. Dan kita akan terima pada tahun depan ini. Masalahnya adalah ternyata dari pemerintah itu kan ada program KIP. Nah itu kita juga sedang berupaya, Gunadarma berupaya untuk supaya semaksimal mungkin ini yang dari pinggir daerah itu dapat bantuan itu. Itu sedang diusahakan secara serius oleh Gunadarma. Kemudian memang betul selama ini Gunadarma Bu, saya berjanji kepada seluruh orang di Indonesia bahwa Gunadarma tidak akan membuka penerimaan mahasiswa baru di sana, testing di sana sekian, itu merupakan ancaman. Kalau seorang itu pingin sekolah ke Gunadarma, maka dia harus datang ke Gunadarma. Dan untuk sekarang ini kan ada juga online dan lain sebagainya. Tidak akan membuka, kan kalau yang lain banyak yang membuka tempat testing, kemudian ya begitu itu saya pribadi sudah berjanji. Nah tapi yang ini lain karena apa? Karena Gunadarma mendukung semua langkah pemerintah sebagai warga negara yang baik. Jadi ada kekhususan. Betul, itu kan sudah ada undang-undangnya. Kalau kita tidak mendukung itu berarti kita bukan warga negara yang baik. Begitu kira-kira Bu. Wah, luar biasa nih. Jadi artinya dengan keberadaan IKN ini, saya bilang udah keberadaan karena kan secara resmi kan sudah legal ya, artinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tapi yang menarik tadi Ibu, salah satu informasi yang mungkin penting juga bahwa strategi bagaimana hadir di sana itu kan mulai dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Walaupun sebagian besar, satu kecamatan itu yaitu Kecamatan Sepaku itu menjadi kawasan inti pusat pemerintahan. Nah kadang-kadang Gunadarma ini kan seperti Ibu tadi katakan kita keroyok ya, artinya saling bergandengan tangan. Kadang-kadang timbullah ide gitu. Salah satu kontribusinya nih Penajam Pasir Utara. Ibu masih ingat nggak ketika Ibu nyanyi malam hari di sini dengan Pak Bupati di kafe ini? Masih ingat nggak? Tiba-tiba kalau nggak salah itu Pak Sur dan Ibu lagi duduk nyanyi gitu, tiba-tiba ada inspirasi untuk membuat sebuah lagu. Lagu di mana tadi Ibu strateginya kita menuju IKN melalui Penajam Pasir Utara dan salah satu kecamatannya akhirnya memang diikhlaskan untuk menjadi ibu kota Nusantara. Nah seperti apa lagu ini kita simak nih dari teman-teman Academic Band. Academic Band Bu. Mantap. Babulu, Waru sampai ke Sepaku, di Kalimantan Timur berada, Penajam Pasir Utara, Teluk Balikpapan di utara, Selat Makassar di sisi timur, menyapai Sekabartaka, bersaud dengan Ramabue. Penajam Pasir Utara, pesona alam khatulistiwa, tambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku, sejuk dirasa, indah di mata, selalu di hati berotakan. Indah pantai
jumlahnya. Pantai nipah-nipah membentang, kaya budaya yang bersahaja, Penajam Pasir Utara. Terbang ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua, menyampai sei kabar takkan, bersaud dengan ramah buwe. Pesona angkat tulis jiwa, lambatan hati selalu menunggu, bila jauh membuat rindu. Tanah Waru, tanah Babulu, Penajam dan Sepaku, sejuk dirasa, indah di mata, selalu di hati penuh di hati berontakan. Itulah lagu pertama yang ditayangkan secara live oleh Academic Band dengan judul lagu sebenarnya nama kabupaten ya, Penajam Pasir Utara. Dan di sana disebutkan ada 4 kecamatan, Waru, itu Babulu, Penajam, dan Sepaku. Dan mungkin pemirsa tahu persis bahwa salah satu kecamatan yaitu Sepaku itu menjadi sebagian besar kawasan inti pusat pemerintahan ya, nantinya. Yang ada titik nol itu. Oh, sudah mulai pembangunan. Ya, sudah mulai pembangunan gitu ya. Dan di sana pun disebutkan secara geografis kan itu PPU itu ya, Penajam Pasir itu kan di sebelah selatannya Teluk Balikpapan ya, sebelah sisi utaranya kan Balikpapan gitu ya. Sehingga nanti kalau tidak salah Ibu sempat menyeberang ya Bu, melalui speedboat gitu ya. Jadi artinya pake perjalanan speedboat, pakai ferry, pakai macam-macam ya, sudah lengkap gitu ya secara geografis. Nah, ini akan artinya pembukaan PSDK itu kan proses panjang, ada tahapan dan ada kriteria. Nah, mungkin nanti kita simak bagaimana tanggal-tanggal penting, sebagian tanggal-tanggal penting, bagaimana tadi perjuangan kita membuka PSDK di sana, walaupun tidak hanya itu gitu ya. Kita lihat tayangan berikut.
itulah sekilas bagaimana tonggak ataupun tanggal-tanggal penting bagaimana komitmen Gunadarma menuju IKN ya, Bu Rektor. Tadi dikatakan dimulai dengan kehadiran ketika itu Pak Hamdan Tongrewa itu masih pelaksana tugas ya Bupati. 18 Maret ya? Ya betul, 18 Maret. Jadi 11 Maret. Ya, jadi ya setahun gitulah perjuangan kita. Luar biasa ya. Betul, dan di situ juga lihat tadi ada Bu Paris gitu. Jadi artinya ternyata untuk membuka PSDKU itu prosesnya panjang. Ya. Kriterianya lumayan berat, tahapannya juga harus dilewati, harus lewat Kulon Nuwun ke LEDT 32, kemudian juga LEDT sana ke 11 gitu lah. Belum lagi kejeblos sistemnya. Saking semangat. Tapi alhamdulillah dengan 8 program studi ini tentu Gunadarma mendapat amanah yang luar biasa ya untuk ikut mengembangkan di sana. Nah mungkin Ibu sedikit cerita Ibu, ya tadi kan disebutkan dari 18 Maret ketemu Pak Bupati gitu ya. Tiba-tiba prosesnya kan begitu cepat ya, kita bolak-balik ke PPU itu kan berapa kali, Ibu juga sempat berapa moda transportasi kan dicoba ya, yang keliling dulu ke titik nol, tapi 15 menit pakai speedboat. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan ya terkait ini, percepatan ini kan luar biasa gitu kan, dari mulai Maret, kemudian 11 Maret juga. Bahkan tadi ada yang tanggal-tanggal penting yang belum dimasukkan ke sana, yaitu proses visitasi ya. Sana kan luar biasa juga Bu. Sampai alhamdulillah SK terakhir PSDKU itu kalau tidak salah kan yang ilmu komunikasi ya Bu, yang terakhir itu. Tepat kalau nggak salah itu 4 hari sebelum Ibu mendapat penghargaan kampus pelopor. Ibu mungkin ada hal-hal yang menarik ataupun yang berkesan buat Ibu ketika proses itu harus kita jalani. Semuanya sangat berkesan karena ini hal baru, semua juga baru, PPU-nya baru, kemudian siaganya baru, PSDKU-nya sendiri, kemudian juga dalam perubahan antara BAN dengan LAM. Nah ini terjadi ya mungkin belum ada clear sisdur yang ada karena semua baru dan tidak tahu harus bagaimana begitu. Tapi yang saya sangat terkenang itu waktu karena pertama kali satu dulu program studi sistem informasi itu. Begitu menariknya PPU ini sampai, bukan PPU sebenarnya, titik nol yang menarik. Jadi visitasi satu program studi yang datang asesornya, bukan asesor, tim asesor 10. Alhamdulillah. Jadi ya udah kita juga sama-sama senang begitu. Kemudian yang kedua juga waktu yang terakhir 9 program studi. Jadi berdasarkan pengalaman yang satu itu berjalan lancar, jadi yang itu nggak usah 9 kali 10 kali 90 begitu. Jadi beberapa diperketat dan ada beberapa juga yang daring dari Jakarta. Akan tetapi yang kitanya yang lebay ya, 60 orang Bu. Waduh, luar biasa. Ini jadi kosong kan. Jadi tapi kan prodi, satu prodi kan 5, ini yang minimal kan 5 dosen. Ketika itu 5 lah Bu ya, langsung 5. Tapi enggak dosen sebagian ada yang di sana ya. Kaprodi baru dan kaprodi yang asli yang kesini, yang artinya kan yang baru dan yang di Gunadarma. Jadi ya ramai 60 orang saya ingat, luar biasa. Dan waktu itu kebetulan saya punya pengalaman dijemput mobil Alphard luar biasa, tapi sudah dirubah jadi studio karaoke. Tapi suspensinya juga dirubah, jadi suspensinya luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang ada 3 kegiatan dan itu yang pertama itu pakai speedboat. Itu dia melewati kalau istilahnya muara. Jadi muara tempat bertemunya arus dari sungai sama laut gitu. Itu keren banget. Tapi kalau saya sih kan memang nggak takut. Tapi ada staf yang takut, udah dingin mau pingsan. Dan kita berjalannya itu berdampingan dengan ada kapal-kapal besar yang sedang sandar. Karena memang laut lepas gitu. Balikpapan. Nah, kemudian setelah itu coba dulu yang muter karena mau sekalian mampir ke titik nol sudah dengan kadang-kadang masih berubah-ubah jalannya. Jadi kadang-kadang ada perbaikan, kadang-kadang ditutup. Jadi waktu berangkat itu 6 jam ya kalau nggak salah ya. 6 jam, waktu pulang 6 jam juga. Nah ini kenangannya di sini. Jadi kami dikasih patwal dari Pak Bupati. Waktu pertama juga dikasih patwal untuk melihat titik nol. Terus waktu ada patwal tuh kadang-kadang jalan ditutup separuh. Nah separuhnya tuh bisa 2 kilometer. Terus ada mobil yang disuruh mundur, terus saya ingat kasihan banget saya bikin film sampai
mobil yang ngecor itu ya, yang bawa betul, bawa itu disuruh mundur, ih tega banget. Jadi mundur karena nggak bisa berdua Bu separuh. Nah itu kenangan itu. Kemudian kami juga beberapa kali bersama-sama ke titik nol itu juga termasuk juga itu band akademik ini. Malah band akademik juga sudah bikin apa waktu itu ada ulang tahun ya, ulang tahun PPU dan saya kebetulan mendapat Gunadarma mendapat yang kampus perempuan penghargaan. Terus band akademik ini disuruh tampil juga di sana. Saya sampai deg-degan gitu, ini nanti kan ditantar orang gitu, begitu banyak band yang ada. Nanti gimana nih, ternyata bagus sekali. Suaranya paling keren. Luar biasa ya. Kadang itu luar biasa, luas sekali Bu, semua penduduk datang ke sana. Tapi kan memang dia pasti fans kepada yang bandsnya mereka ya. Tapi kalau saya sebagai pendengar yang awam gitu, dari semua itu pokoknya punya kita lah yang paling keren. Lega banget rasanya. Takutnya kan soundnya itu pecah atau bagaimana, luar biasa itu pengalaman saya. Belum mereka juga senang. Udah dua kali ya kalau yang ke PPU ya kalau bandnya itu. Betul. Nanti kita konfirmasi ke pilotnya ya tadi. 2 kali ke sana katanya. Saya itu kayaknya kode juga sih Bu. Kan Bu Paris ini baru pulang dari Uzbek, aku bilang dia juga pada pengen ke Uzbek Bu katanya. Bagus barokahnya banyak. Berarti nanti satu lagu lagi nanti Bu. Ada lagu Uzbeknya. Kalau lagu Uzbek lebih gawat lagi. Jadi kan begini, tapi nggak saya sebar-sebarkan. Gubernur Bukhara itu pernah di sini Bu, terus diputerin, bukan mereka main lagu Uzbek begitu, itu dia udah mau pulang, udah mau naik mobil, lompat lagi ke atas tuh joget-joget. Jadi saya kemarin ke sana, dia pagi jam 8 itu dia ini referendum. Jadi setelah referendum pagi-pagi referendum, terus setelah itu menemui saya secara khusus. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ya Bu ya, kalau terkait dengan strategi pembangunan IKN kan tadi ada kolaborasi internasional. Tadi Ibu mengatakan Uzbek kan, beberapa mitra luar negeri kita sering kesini juga ya Bu ya. Mungkin nanti kita belokkan ke IKN juga ya Bu ya. Nggak ada masalah. Oh boleh. Minimal untuk riset gitu. Rasanya ya. Jadi saya berpikir begini. Ini kan dari API itu ingin berangkat ke Uzbek juga. Kalau API kan bukan rektornya, kan nggak mungkin MOU. Jadi mungkin kita bikin pertemuannya dengan gubernur aja, malah bisa di pengembangan dan lain sebagainya. Betul. Jadi artinya kan ini sesuai juga dengan strategi pembangunan IKN bahwa untuk membangun IKN tidak sendirian di suatu perguruan tinggi, tapi ada kolaborasi nasional dan internasional gitu. Tapi terkait dengan khusus PSDKU memang harus berkolaborasi dengan mitra di sana gitu ya. Dan ini luar biasa juga ya, Direktur, dukungan dari LLDikti. Bu Paris itu kaget nggak ketika Gunadarma ngajuin 8 sekaligus itu? Gimana tanggapan? Tadi kan sekilas ada Bu Paris juga pidato malam-malam gitu dengan air mancur di depannya. Yang pertama kaget. Nomor 2 kaget sekali. Mumpung amat ya Bu ya. Orang universitas kan 5, ngapain lagi 8. Belakangan saya mikir, ya maruk. Tapi nomor 4 kaget dan super kaget itu memberikan bukti ya bahwa Universitas Gunadarma betul-betul berkomitmen ya dan berintegritas dalam rangka mensukseskan pendidikan abad 21 di IKN sebagai enabling dari 6 industri yang ada. Jadi Prof Budi, Bu Rektor, tentu saya sebagai pegawai negeri sipil ya sampai dengan hari ini mengucapkan terima kasih yang tak hingga atas semua komitmen dari Universitas Gunadarma, tentu saja kepada yayasan, Prof Sur dan semua timnya, kemudian Bu Rektor dengan semua timnya yang telah begitu penuh keikhlasan dan mengimplementasikan akhlak mulia bagaimana seorang pendidik yang mempunyai keterampilan dan kompetensi holistik menerapkan, mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka mendorong ekonomi ke bagian timur. Kan Prof Budi, kita semuanya tahu ya bahwa ekonomi di Indonesia Timur itu hanya 15%. Ya, di Pulau Jawa dan Indonesia Barat itu 85%. Itu mungkin salah satu pertimbangan pemindahan juga itu ya. Jadi untuk mempercepat perekonomian itu, maka 6 hub industri, salah satunya adalah
industri bersih ya Pak Budi ya, itu akan dilaksanakan ke sana. Tapi saya begitu Universitas Gunadarma mempunyai PSDKU sekian banyak, terutama S2 dan ilmu komunikasi, dan juga mungkin ke depannya adalah ke IT, kami sangat yakin dengan superkomputer yang dipunyai oleh Gunadarma, bahwa Gunadarma betul-betul akan mendirikan satu buah super tim di super hub pendidikan di IKN yang justru akan mendorong dan mengakselerasi dari IKN itu sendiri. Karena industri apapun yang di sana Pak akan hanya berupa sebuah monumen tanpa ada SDM. Apa punya gedung segede-gede apa gitu ya, sebagus-bagus apa, nggak ada isinya SDM-nya, itu hanya akan menjadi sebuah monumen, tidak akan ada nyawanya. Maka menurut saya Universitas Gunadarma ini dengan PSDKU-nya di sana akan menjadi nyawa bagi pembangunan 6 industri di IKN, dan saya yakin dengan nyawa yang diberikan oleh Universitas Gunadarma melalui SDM di PSDKU-nya, kami sangat yakin ekonomi itu akan dipercepat beranjak dari angka 15%, ya mudah-mudahan menjadi anyway mungkin 40-60 lah. Jadi Indonesia Timur mungkin 40%, sementara ini dalam 5 tahun ke depan 40% di Jawa. Kami sangat yakin nyawa dari SDM Universitas Gunadarma akan menjadikan hidupnya 6 industri di IKN. Terima kasih kepada Bu Rektor dan Prof. Sur yang menjadi ketua yayasan yang betul-betul memberikan sebuah sejarah baru ya. Bagaimana Universitas Gunadarma memberi nyawa kepada 6 hub industri untuk meningkatkan percepatan ekonomi di bagian timur dari 15% untuk ke titik-titik yang telah ditentukan lebih tinggi dari 15% oleh pemerintah. Sekali lagi, Prof. Margi, Prof. Sur, Pak Prof. Budi, terima kasih banyak atas nama LE Dikti dan pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih yang tak hingga kepada UG atas semua komitmennya dalam memberikan nyawa baru bagi ibu kota Nusantara. Terima kasih banyak. Terakhir, ibu kota Nusantara. Nah, ternyata menginspirasi juga nih Civitas Akademika untuk lagu yang kedua. Nanti kita belajar. Baik, kita mau belajar kalau lagu ini mah. Mau nggak coba? Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu bersama menyapa dunia dari Nusantara Jaya. Identitas nasional, kota yang selaras dengan alam, penggerak ekonomi masa depan, kota dunia untuk semua. Berbagai suku dan agama, budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu bersama menyapa
menyapa dunia dari Nusantara. Jaya. Budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara. Jaya. Budaya dan bahasa, tapi tetap bersatu, bersama menyapa dunia dari Nusantara. Jaya. Kota Dunia untuk Semua. Tadi salah satu penggalan lirik dari lagu Ibu Kota Nusantara yang Kota memang terinspirasi gitu ya dengan pemindahan ibu kota, dan tentu harus liriknya juga kan mencerminkan tadinya nyawa bagaimana pembangunan ibu kota ke sana itu kan dampaknya kan luar biasa ya. Betul. Isi Kota Dunia untuk Semua dengan 3 tujuan besar gitu. Ya. Tadi sebagai identitas nasional ya. Ya. Kemudian yang kedua, kota yang selaras dengan alam atau sustainability city, dan yang ketiga, penggerak ekonomi masa depan. Yang harapan tadi Bu Paris mengatakan menjadi multiplier effect supaya ekonomi kan merata ke Indonesia Timur kan gitu ya, melalui. Betul. Nah, tapi Bu Rektor dan Bu Paris izin dulu nih, ini saya malah penasaran mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya Bu ya dengan akademik band ini ya. Setuju. Ini saya juga apa ya proses kreatifnya itu tiba-tiba jadi 2 lagu ini. Di mana sih kira-kira ini ada Om Tara saya bilang ini apa nama panggungnya atau apa sih namanya? Gimana nih proses kreatifnya nih ada 2 lagu itu bisa kita ciptakan khusus untuk kaitannya dengan Gunadarma menuju IKN itu silakan. Awalnya ini satu kehormatan pastinya dan tantangan. Tantangan. Jadi waktu itu sih seperti Bro Budi bilang kita ada acara di sini kan, terus ada Pak Surya, terus ada Bapak Hamdam, terus ada Pak Arif juga, terus ini kayaknya seru nih kalau bikin lagu tentang IKN tentang penajam. Awalnya satu lagu. Ya. Satu lagu. Itu bonus ya. Satu lagu justru jadi berkembang. Kita bikin tadinya tentang penajam khusus, tapi temanya kata Pak Sur setelah dicek ini lebih ke IKN ya. Yaudah bikin satu lagi deh. Jadi bikin 2 sekali. Satu spesifik luar biasa. Ya penajam Pasar Utara. Satu lagi IKN, dan itu kayak ngerjain tesis tuh. Kayak ngerjain Banyak Tesis. banyak yang ngerecokin liriknya. ngerjain tesis. Jadi kita memang belum pernah menginjakan kaki di IKN di penajam Pasar Utara, tapi bimbingan ini dosen pembimbingnya Prof Budi ngasih arahan. Jadi gini tar gambarannya. Tapi sebenarnya itu modus Bu. Iya biasa. Aduh, liriknya agak mentok nih. Prof katanya. Ini kita harus dapat feel-nya itu kalau ke sana gitu kan. Biasa. Itu namanya kreatif, Pak. Iya, kesempatan Prof. Ya, ke sana udah berapa kali? Udah 2 kali. 2 kali 2 lagu. 2 lagu. Mau ke sana lagi nggak? Bikin lagu lagi. Lagu 3. Yang penting kesana dulu Prof. Mau ke sana lagi? Mau Tapi dong. syaratnya lagu yang ketiga mungkin. Lagu yang 3. Makasih Om Tara ya. Sukses Ya, selalu Academic Band yang Amin. mudah-mudahan menginspirasi Amin. dengan lagu mungkin
ya harapan kita nih lagu pertama Bu Paris tentang IKN gitu. Lagu pertama dan berkelanjutan. Ya, betul. Udah serialnya ya, serial IKN. Terima kasih. Amin. Sukses terus ya. Terima kasih. Gimana Bu, Saya ingin apresiasi juga yang Gunadarma untuk Indonesia juga. Terima kasih sekali, luar biasa, itu kebanggaan. Nanti kita lagu ketiga Bu. Ada lagi ya? Terima kasih. Saya minta Ya. Baik, Bu Paris, Bu Rektor, nih kita kembali ke topik diskusi kita ya. Tadi kan berbicara tentang teaching university, university, walaupun secara institusi dan itu kan melekat ke tugas pokok saya sebagai dosen ya. Tridharma itu kan juga harus jalan seimbang gitu ya. Nah, yang menarik kan tadi kita berbicara PSDKU ya. Tetapi kontribusi Gunadarma pun kan tidak hanya itu gitu. Betul. Karena sesuai dengan arahan Bu Rektor, ada beberapa riset ataupun pengabdian masyarakat pun kita coba ke sana juga gitu. Jadi sekali gitu ya, sekali jalan gitu. PSDKU sambil nunggu kita ada beberapa kegiatan untuk membantu di awal gitu ya. Nah, untuk itu kita lihat beberapa kegiatan penelitian dan penelitian masyarakat yang dilakukan Gunadarma dengan lokasinya di seputar IKN. Kita lihat tayangan berikut. Baik, tadi tayangan sekilas beberapa kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat ya, yang memang diamanahkan Gunadarma karena itu kan hibah ya. Tadi ada satu hibah dari Gerakan Nasional Revolusi Mental dari Kemenko PMK gitu. Ya. Kemudian ada 3 hibah matching fund untuk sektor pariwisata, pertanian, dan kesehatan. Tetapi seperti tadi prolog di segmen pertama ya, kekuatan Gunadarma kan di IT ya, sehingga
keempat kegiatan itu ciri khasnya adalah transformasi digital ya, sehingga membantu sudah diperkaya. Betul, sektor informal, kemudian 3 sektor tadi pariwisata. Nah tentu ke Bu Paris nih gimana strategi kita Gunadarma ya kaitannya dengan ke arah sana kan matching fund Bu Paris tahu persis ya. Dirubah kemarin petanya. Silakan Bu, tanggapan singkat. Gitu. Ya, yang pertama tentu saja kalau strategi Gunadarma ke depan dengan basic IT-nya, Gunadarma sudah on the track menurut saya. Dan saya sangat yakin dengan superkomputer serta SDM Universitas Gunadarma yang ada di Jakarta maupun di PSDKU yang menjadi nyawa untuk pembangunan 6 industri IKN di Kalimantan Timur, kami sangat yakin ini akan lebih mengakselerasi mengakselerasi peningkatan ekonomi. Karena mungkin kalau Gunadarma tidak PSDKU S2 S3 di sana, siapa tuh yang mau mengelola kota dunia begitu ya dari Nusantara. Kan semuanya pastinya 1 oleh SDM, 2 oleh SDM, 3 oleh SDM, dan yang keempat baru oleh teknologi. Nah SDM-nya Gunadarma sudah punya di PSDKU S2 S3. Kemudian yang kedua adalah superkomputer yang dipunyai oleh Universitas Gunadarma, saya kira akan mempercepat layanan Tridharma perguruan tinggi, terutama melalui transformasi pendidikan tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami sekali lagi Matching Fund Kedaireka tentu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Universitas Gunadarma untuk melakukan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi di IKN, dan kami memohon izin kepada Ibu Rektor dan kepada Profesor sebagai Ketua Yayasan untuk mengkloning Prof Budi nih. Nih kan ini Prof Budi ini pendidik yang menurut saya holistik begitu ya, tidak membeda-bedakan mana pengajaran dan pendidikan, mana penelitian, mana pengabdian masyarakat. Prof Budi itu menggabungkan menjadi satu yang namanya Tridharma perguruan tinggi, dan ini mungkin perlu dikloning kepada band akademik juga seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma. Saya yakin dengan kekuatan sumber daya manusia di Gunadarma dan dengan teknologi superkomputer yang dipunyai akan mempercepat pembangunan ekonomi di IKN, dan kami sangat berharap Bu Rektor 3 matching fund yang sudah ini kalau boleh sih Bu mungkin dilaporkan secara tertulis Bu kepada Mas Menteri ya, dan kepada kalau perlu setelah Mas Menteri kita minta audiensi dengan ya betul ya di lagunya disampaikan kepada Pak Dirjen, mumpung bulan ini Bu bulan Merdeka Belajar. Ini Pak Dirjen belum menyelenggarakan tuh Bu bulan Merdeka Belajar karena beliau sedang mendampingi Mas Menteri ke UK. Jadi kalau Ibu berkenan nih nanti Prof Nijan pulang, mungkin kita sounding tentang 3 MF yang sangat sukses mengawal IKN berikut. Ibu yang melaporkan anak buahnya. Saya dikondisikan. Tapi kan mohon izin dulu, takutnya kita persiapkan nanti Ibu yang bawa gitu ya. Siap, boleh. Dengan senang hati Bu. Kalau gitu saya akan mohon izin kepada Bu Rektor dan kepada Pak Profesor. Bukan izin, menginstruksikan. Memitrakan. Kita akan berkolaborasi untuk melaporkan di bulan Merdeka Belajar ini dengan salah satu contoh konkret dari kebijakan Mas Menteri transformasi pendidikan tinggi melalui Matching Fund Kedaireka. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Kita bisa komen dari Pak Hamdam juga ya, bahwa betul kan? Iya betul. Itu mereka kalau lagi pitching atau lagi lagi ada acara gitu datang kok Pak Buatinya. Pak Buatinya ya. Saya kira itu sebagai bukti nyata ya Pak bahwa memang Matching Fund Kedaireka itu di program B2 betul-betul bisa menjadi solusi bagi permasalahan pemerintah. Salut kepada Matching Fund Kedaireka. Jangan lupa minta tolong Prof Margianti sebagai Rektor UG untuk mengkloning Prof Budi menjadi Prof Budi generasi berikutnya. Mungkin saya mohon maaf Bu Rektor harus klarifikasi dulu nih. Enggak, salah satu kekuatan Gunadarma itu di teamwork Bu. Jadi artinya saya itu sebenarnya teman-temannya saling bergandeng kan luar biasa ya. Jadi kita itu bersinergi, berkolaborasi. Jadi sebenarnya dengan arahan Bu Rektor, jadi justru di situ. Bahkan sebenarnya yang membuat kita menyatu itu salah satunya Bu, bekerja dengan senang. Jadi kadang-kadang saya ke Bu Rektor, Bu, kira-kira dalam waktu dekat ke IKN lagi nggak Bu? Ada agenda apa gitu? Juni atau apa gitu Bu? Supaya ada lagu ketiga. Modusnya ketularan.
Kira-kira yang singkat aja Bu, agenda Ibu ke depan dalam waktu dekat kan terkait dengan apa, mungkin ada rencana apakah itu penelitian ataupun khususnya PSDKU itu kan salah satu syaratnya juga kan harus punya gedung ya Bu ya di sana gitu ya. Nah, mungkin Ibu ada agenda dekat yang mudah-mudahan kami ini diajak kembali gitu loh Bu ya ke sana gitu ya. Ya, kemarin baru saya pertanyakan kan, ini Bu Paris kita undang untuk IKN itu kan idenya baru gitu kan. Terus kok belum pernah ke sana. Jadi pikiran saya kalau mungkin bulan Juni ini kita ke sana. Tapi juga kan katanya ada masalah AC yang besar. tadi lihat gedungnya itu AC-nya kecil-kecil nggak apa-apa. Ada mau AC sentral apa gitu. Tapi mungkin dalam finishing atau nggak usah pakai AC ya, lalu nggak usah pakai AC. Nggak masalah. Karena memang tadinya ditargetkan kita Juni ya. Saya kira kalau Juni jangan sebelum tanggal 21 aja supaya aku bisa. Ya. Nanti saya coba catat ya Bu ya tadi. Terima kasih banyak Bu Rektor atas dukungannya, luar biasa saya kira ya. Saya sangat yakin lah IKN itu didukung oleh Universitas Gunadarma dengan nyawa baru. Dan kami juga sangat yakin Universitas Gunadarma juga akan menjadi matahari bagi SDM di IKN. Dan kami juga yakin dengan generosity Bu Rektor dan kolaborasi serta kolaborasi antara semua stakeholder di Gunadarma, terutama tim dari Gunadarma, Teamwork Gunadarma yang tadi disampaikan oleh Prof Budi, betul-betul akan menjadi mata hati UG bagi IKN. Terima kasih banyak Bu Rektor, Prof Budi dan Prof Sur serta seluruh teamwork dari Universitas Gunadarma. Salut untuk semua. Terima kasih Bu Paris, Bu Rektor, izin karena waktu juga tak terasa hampir 1 jam kita diskusi gitu ya. 1 jam ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan menyimpulkan karena ini kan baru langkah awal ya, bahwa peran Gunadarma menuju IKN itu tentu akan berkelanjutan gitu ya. Nah, untuk itu kepada pemirsa, mudah-mudahan perbincangan yang luar biasa ini menginspirasi, mengedukasi dan mengikuti bagaimana progres pembangunan IKN dan bagaimana Gunadarma pun menuju ke sana. Saya Budi Hermana bersama kru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunadarma untuk Indonesia. Cerita penuh makna bersama dalam menuntut ilmu. Di Gunadarma kita telah bertemu. Jadilah diriku mahasiswamu, ku berikan yang terbaik untukmu. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Gunadarma untuk Indonesia selamanya. Cintamu di setiap waktu kan ku ingat sepanjang hidupku. Gapai mimpi dan baktikan dharmaku. Gunadarma untuk Indonesia. Satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan
Indonesia, satu dalam asa warnai dunia. Raihlah semua angan dan cita-cita, berjalan bersama dalam satu cinta. Munadharma untuk Indonesia selamanya. Munadharma selamanya. Terima kasih.